Saudara, pemerintah baru akan mengumumkan secara resmi apakah PPKM darurat dilanjutkan atau tidak dalam 2 hingga 3 hari ke depan. Sementara pemerintah melalui Menko Kemaritiman dan Investasi yang juga koordinator PPKM darurat Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan, meminta maaf ke masyarakat karena penanganan pandemi COVID-19 yang belum optimal. Pemerintah saat ini belum memutuskan perpanjangan PPKM darurat. Nasib kelanjutan PPKM darurat akan diumumkan dalam 2 hingga 3 hari ke depan. Saat ini, pemerintah tengah melakukan evaluasi pelaksanaan PPKM. Menko Kemaritiman dan Investasi yang juga koordinator PPKM darurat Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan menyebut ada 2 indikator yang menjadi evaluasi PPKM darurat, yakni penambahan kasus dan tingkat keterisian pasien COVID-19 di rumah sakit. Saat ini kami sedang melakukan evaluasi terhadap apakah PPKM dengan jangka waktu dan apakah dibutuhkan perpanjang lebih lanjut. Kami akan laporkan pada Bapak Presiden dan saya kira dalam 2-3 hari ke depan kita juga akan mengumumkan secara resmi. Ada 2 indikator yang kami gunakan mengevaluasi periode transisi di mana beberapa relaksasi bisa dilakukan jika indikator penambahan kasus konfirmasi dan bed occupancy rate trennya semakin baik. Dan kebetulan 2 hari terakhir ini kita lihat membaik dan kita juga lihat periode 14 sampai 21 hari itu kita sudah masuki dalam periode tersebut. Maka kami akan masuki pada fase relaksasi berikutnya. Kami lihat ada beberapa daerah yang mencapai penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakatnya sudah cukup baik dan penambahan kasusnya sudah flattening dan sudah menurun. Seperti DKI Jakarta, dan saya melihat Bali juga akan menurun penambahannya dalam 1 minggu ke depan, walaupun mungkin masih akan naik dalam 2-3 hari ke depan. Tapi kalau kita konsisten semua, saya melihat akhir Juli posisi kita akan semakin baik. Penjelasan Luhut Binsar Panjaitan ini bertolak belakang dengan pernyataan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK Muhadjir Effendi yang menyebut PPKM darurat diperpanjang hingga akhir Juli. Alasannya, lonjakan kasus positif COVID-19 masih tinggi. Menurut Menko PMK, perpanjangan PPKM diperlukan untuk mengendalikan pandemi COVID-19 saat ini yang diibaratkan dalam kondisi darurat militer. Rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo sudah diputuskan Bapak Presiden dilanjutkan sampai akhir Juli. Sampai akhir Juli PPKM ini. Tetapi tadi juga Presiden sudah menyampaikan perpanjangan ini memang banyak risiko termasuk bagaimana supaya seimbang antara bersama-sama antara tadi itu meningkatkan disiplin warga untuk mematuhi protokol kesehatan dan standar-standar PPKM dan bantuan sosial. Karena itu bantuan sosial ini juga tidak mungkin ditanggung oleh negara sendiri, oleh pemerintah. Ya, gotong royong masyarakat. Dalam program Sapa Indonesia Malam Sabtu 17 Juli, Ketua Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer menyatakan miskomunikasi antar pejabat negara membuat penanganan pandemi COVID-19 menjadi tak optimal. Perpanjangan PPKM darurat juga nantinya mesti dibarengi dengan bantuan sosial yang tersalur dengan baik ke masyarakat. Di sini aja sudah terjadi miskomunikasi, missing komunikasi yang terputus kita lihat. Artinya ya saya nggak tahu di mana terputusnya ya. Di kemarin beberapa hari yang lalu Pak Muhadjir bilang bahwa PPKM akan diperpanjang sampai akhir Juli. Di sisi lain Pak Luhut, Pak LBP menyampaikan 2-3 hari ini baru ada sebuah keputusan. Nah kita Jokowi Mania berpendapat bahwa PPKM ini harapannya jangan diperpanjang lah. Kalau sebelum persoalan kebutuhan masyarakat ini terpenuhi. Ini problemnya ini kan masyarakat ini kebutuhan pangannya ini kan tidak terpenuhi. Bantuan sosialnya itu hanya beberapa daerah yang terpenuhi. Lalu yang lain kan belum. Terkait belum optimalnya penanganan pandemi COVID-19, pemerintah melalui koordinator PPKM darurat Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan, meminta maaf ke masyarakat. Sebagai koordinator PPKM Jawa dan Bali, dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Jika dalam penanganan PPKM Jawa Bali ini masih belum optimal, saya bersama jajaran dan menteri kepala lembaga terkait akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa penyebaran varian Delta ini bisa diturunkan. Permintaan maaf pemerintah yang mengakui belum optimalnya penanganan pandemi COVID-19 dapat diapresiasi. Namun demikian,
langkah signifikan mesti diambil pemerintah, bukan hanya dalam hal pengurangan kasus positif COVID-19, tapi juga mencegah terus meningkatnya angka kematian akibat COVID-19. Berdasarkan data sepekan terakhir, angka kematian akibat COVID-19 cenderung bergerak naik. Pada 11 Juli lalu terdapat 1.007 orang meninggal. Pada 12 Juli turun menjadi 891 orang. Turun kembali menjadi 864 orang pada 13 Juli. Kemudian naik pada 14 Juli menjadi 991 orang. Sempat turun tipis menjadi 980 orang pada 15 Juli. Angka kematian akibat COVID-19 naik kembali pada 16 Juli menjadi 1.205 orang. Jumlah ini merupakan rekor tertinggi data harian kasus meninggal akibat COVID-19 di Indonesia. Lalu, pada 17 Juli, angka kematian mencapai 1.092 orang. Tim Liputan, Kompas TV.